Oke teman-teman, sebelumnya kita dengarkan audio track berikut ini. Sekarang saya berada di sisi kanan. Sekarang saya berada di sisi kiri. Kini kami berada mengelilingi Anda. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, seperti biasanya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk centang lonceng notifikasinya agar Anda update segera video-video terbaru dari saya. Oke viewers, terkait video ini yang seperti saya tampilkan pada video awal, mungkin saya akan berbicara tentang suara surround. Sebelumnya saya disclaimer dulu, yang saya katakan di sini bisa saja salah. Jadi mungkin teman-teman mungkin jika ingin mendapatkan informasi yang valid dan benar, mungkin bisa sekali lagi menggali dari informasi internet lainnya, ataupun dari informasi dari majalah, ataupun apapun yang terkait dengan audio surround. Saya bicara ini berdasarkan mungkin pengalaman dan literasi yang saya pernah baca. Sebelum era Dolby Atmos, surround Dolby Atmos saat ini, sebelumnya ada Dolby Digital, dan sebelumnya lagi adalah ada Dolby Surround ataupun Dolby Pro Logic. Saya konfirmasi untuk Dolby Surround atau Dolby Pro Logic dulu itu sebetulnya masih berbasis pada format stereo ya. Stereo berarti 2 channel. Tidak seperti Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Dolby Digital sendiri sudah berformat 5.1 yang full independent masing-masing channel. Sedangkan yang Dolby Surround atau Dolby Stereo, Dolby Pro Logic, Dolby Surround itu masih mengandalkan 2 channel. Lalu bagaimana kok bisa dari 2 channel itu bisa ditampilkan, dipresentasikan dalam speaker stereo 2 di depan, kiri kanan, kemudian center, speaker tengah, dan speaker channel surround belakang. Sejatinya adalah ketika direkam format film yang masih berformat stereo itu, sebetulnya di sini tugas dari sound engineer atau sound mixing dari si pembuat film itu yang berperan ya. Jadi ini hanya 2 channel stereo. Jadi mereka mungkin akan merekam sedemikian rupa untuk mixingnya. Jadi di sini kalau boleh saya katakan ini adalah permainan frekuensi. Jadi ketika permainan frekuensi di sound mixing oleh sound engineer dari pembuat film ini, ketika dipresentasikan, diputar, di playback atau diputar dengan sistem decoder Dolby Pro Logic, maka nanti akan tersimulasi, yaitu ketika ada materi yang berfasa satu. Jadi kalau stereo itu kan berbeda fasa ya. Jadi ketika ada materi dialog bicara direkam dengan fasanya sama, maka oleh stereo Pro Logic itu, decoder Pro Logic itu akan muncul di speaker center, akan dominan muncul di speaker center, maka dialog muncul di tengah, kemudian nanti sound effect yang berbeda fasa akan tampil di speaker kiri ataupun kanan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan untuk channel surround? Jadi di sini mungkin ada semacam gimmick menggunakan delay atau yaitu tadi permainan frekuensi. Jadi ketika diputar oleh decoder Pro Logic atau surround ini, frekuensi tertentu yang mungkin frekuensi tinggi akan terlempar nanti akan di belakang ke speaker surround belakang, seperti itu. Jadi mungkin di sini kalau saya tampilkan nada frekuensi tinggi itu kan macam-macam ya. Yang paling tinggi adalah 20 kHz yang kita bisa dengar. Jadi mungkin nanti oleh sound engine-nya frekuensi tinggi yang sekian di bawah sekian akan ditampilkan untuk speaker depan, kemudian nanti otomatis yang dengan frekuensi tinggi akan muncul di speaker belakang. Jadi ketika diputar itu akan terdengar seolah-olah seperti suara mengalir dari depan kemudian ke belakang karena permainan frekuensi dan delay seperti itu dari decoder Pro Logic seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya untuk teknologi dulu Dolby Surround atau Dolby Pro Logic memang berbasis hanya stereo, dan otomatis di sini sound mixing yang akan bekerja keras untuk mengatur bagaimana frekuensi itu nanti akan terbagi berdasarkan decoder Pro Logic yang kita putar melalui amplifier seperti itu. Jadi nanti akan terbagi seperti itu oleh decodernya. Jadi hanya permainan frekuensi kemudian permainan fasa untuk speaker depan seperti itu. Dan kondisi ini juga ternyata berlaku juga untuk musik. Jadi dulu waktu kuliah masih bermain dengan sistem surround sederhana ya. Jadi beberapa rekaman musik lagu ya, bukan film, ternyata karena tidak sengaja oleh engineering mixing audionya itu menempatkan beberapa frekuensinya. Jadi saya pernah mendengar lagunya untuk Anggun yang pertama itu Snow on Sahara ya, di album pertama. Itu saya cukup terkejut karena saya waktu itu menggunakan amplifier stereo dan amplifier stereo depan, speaker depan, dan ada speaker surround yang saya menggunakan semacam decoder matrik ya, matrik pasif seperti itu. Itu saya dapatkan waktu itu di toko elektronik di
di Jogja saat kuliah. Dan saya mendapati ternyata pada lagu tertentu, jadi lagu si Anggun itu vokal di depan, tiba-tiba ada suara backing vokal dan sangat nyata keluar dari speaker belakang. Saya juga agak terkejut kayak itu. Loh, ini padahal lagu ini tidak di format dalam format surround, padahal seperti itu. Jadi ini ketika saya lihat memang rekamannya berada di luar negeri, di Perancis ya, dengan berarti di sini saya nilai perekaman secara stereonya juga bukan cukup ya, sangat bagus ya. Jadi ketika ada permainan frekuensi itu tiba-tiba akan muncul suara backing vokal itu di belakang. Jadi saya juga kaget ketika mendengarkan itu, kenapa ini audio musik yang tidak disetting dengan format surround ternyata bisa menampilkan audio surround yang terdengar di belakang kiri kanan saya. Dan beberapa juga waktu itu saya juga putar albumnya Mariah Carey, saya lupa itu yang album lama, dan itu masih berbentuk kaset ya, tape deck kaset, bukan CD ataupun file komputer, bukan, dalam bentuk kaset. Itu juga sama, backing vokal ternyata muncul di belakang. Jadi memang ada permainan frekuensi yang jujur saya menikmati suasananya, seperti jadi waktu itu saya belum mengenal istilah konsep hall seperti dalam preset equalizer amplifier saat ini ya. Dan saat itu memang saya dengarkan di kamar kos saya, jadi seolah-olah memang saya mendengarnya megah sekali karena ternyata ada suara di depan, kemudian saat di belakang seperti itu, karena memang formatnya adalah masih format stereo seperti itu. Jadi memang ini permainan fasa, kemudian permainan juga frekuensi yang ditata sedemikian rupa oleh sound mixing atau sound engineering dari pembuat film. Oke, Vives, dan terkait dengan Dolby Pro Logic atau Dolby Stereo yang mungkin dikembangkan oleh pihak Dolby sendiri kurang lebih mungkin awal tahun 80-an, saya koreksi untuk datanya, sekitar tahun 80-an, yang kemudian sampai tahun 2000, awal 2012 mungkin ya, yang kemudian beralih menjadi Dolby Digital. Oke. Mungkin banyak tidak tahu, di Indonesia ternyata juga dipatenkan sistem audio surround, yaitu yang bernama Super Pro Logic, dan ini diciptakan dan dipatenkan oleh putra asli Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Chandra Ghazali. Oke. Beliau membuat dan mempatenkan sistem surround yang bernama Super Pro Logic. Kalau dengan Dolby di Amerika sana dengan Dolby Pro Logic, dan yang di Indonesia adalah Super Pro Logic. Oke. Dan dulu sempat Bapak Insinyur Chandra Ghazali membuat sistem audio home theater yang kemudian dipatenkan menggunakan decoder Super Pro Logic ini. Dan saya pun mendapat kesempatan sempat membeli audio demo Super Pro Logic tersebut seperti ini dalam bentuk CD ya. Jadi demo audio. Jadi nanti mungkin akan saya coba putarkan di sini dua tracknya ya, track 1, track 2. Dan kebetulan saya sudah mendapat konfirmasi dan izin dari Bapak Chandra Ghazali untuk saya putarkan di video YouTube ini. Oke, Vivas, ini karena format stereo, saya coba masukkan video ini di rekaman ini, mudah-mudahan bisa tetap keluar dalam format stereo ya. Dalam arti nanti jika mungkin teman-teman memutar, otomatis harus menggunakan Smart TV ataupun Android TV yang kemudian dihubungkan dengan amplifier yang minimal di situ terdapat decoder Dolby Pro Logic. Kalau tidak salah sih, kalau memang decoder amplifier adalah Dolby Atmos ataupun Dolby Digital, harusnya sudah bisa membaca format Dolby Pro Logic yang di bawahnya seperti itu. Jadi kalau Anda mendengarkan melalui headphone, otomatis tidak akan terdengar real efek kiri kanan belakang ya, karena memang hanya di speaker, kemungkinan mungkin bahkan juga akan terdengar mono, tergantung decoder handphone teman-teman sekalian. Jadi mungkin bisa dicoba menggunakan Smart TV ataupun Android TV yang dihubungkan dengan amplifier atau AVR yang memang kompatibel dengan Dolby Pro Logic decoder ya. Di situ dengan 5 speaker kiri kanan belakang dan depan, dan speaker center, dan itu akan bisa menghasilkan sensasi surround yang berasal dari format stereo. Mudah-mudahan bisa terdengar ya juga. Dan ini adalah contoh cuplikan dari track 1 dan track 2 di CD demo Super Pro Logic ini. Selamat datang ke dunia tata suara surround. Anda akan mengalami berbagai sensasi suara 3 dimensi yang menakjubkan. Segera kami ajak Anda memasuki lembaran tata suara surround. Saya berada di sisi kiri.
Saya berada di sisi kanan. Kini kami berada tepat di tengah. Sekarang saya berada di sisi kanan. Sekarang saya berada di sisi kiri. Kini kami berada mengelilingi Anda. Untuk mendapatkan kekuatan suara yang seimbang, Anda harus menata volume kanal kiri, tengah, kanan, dan surround sama kuat. Silahkan Anda lakukan penataan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan informasi kepada Anda semua. Oke, sekali lagi untuk jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk centang lonceng notifikasinya. Happy Viewers, Assalamualaikum. Go, 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 go.